Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah, amin. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami dari Kodi Channel. Kisah sakaratul mautnya iblis laknatullah. Dalam kitab Tambihul Ghafilin, Al-Faqih Abul Laits, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, berkata, telah menceritakan kepada kami ayahku, semoga Allah merahmatinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa bin Roja, beliau merafakannya sampai ke Ahnaf bin Qais berkata, aku berharap bertemu dengan Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Ketika aku sampai ke Madinah, aku bertemu dengan halakoh yang besar. Ternyata Ka'bul Ahbar sedang berbicara dengan banyak orang. Ka'b berkata, ketika Adam akan meninggal berkata, wahai Tuhanku, musuhku iblis akan mencaciku ketika dia melihatku mati sedangkan dia ditangguhkan kematiannya sampai waktu yang ditentukan. Maka dikatakan kepada Adam, wahai Adam, sesungguhnya engkau akan masuk surga sedangkan iblis al-malun ditangguhkan untuk merasakan sakitnya kematian dengan hitungan umat-umat yang awal dan umat-umat yang akhir. Kemudian Adam alaihi salam berkata kepada malaikat maut, ceritakan kepadaku bagaimana kau merasakan maut kepada iblis. Ketika malaikat maut menceritakannya, maka Nabi Adam berkata, cukup, cukup. Orang berteriak dan mereka berkata, wahai Aba Ishak, maksudnya Ka'bul Ahbar, semoga Allah merahmatimu, ceritakan kepada kami bagaimana iblis merasakan maut. Maka Ka'b tidak mau mengatakannya. Namun mereka meminta dengan sangat kepadanya. Lalu Ka'b berkata, kisahnya, ketika dunia telah berakhir dan dekat dengan tiupan sangkakala, manusia pada berdiri di pasar-pasar, mereka saling berdebat, berjual beli dan saling ngobrol. Tiba-tiba ada suara yang keras yang membuat pingsan setengah makhluk dan mereka tidak sadar sampai 3 hari. Sedangkan setengah makhluk yang lain dari manusia mereka kehilangan akalnya dan tetap dalam keadaan bingung. Mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka bagaikan kambing yang ketakutan ketika melihat hewan buas. Ketika mereka dalam keadaan tersebut, tiba-tiba ada suara yang keras di antara langit dan bumi. Suaranya sangat keras seperti suara petir yang menyambar. Maka tidak ada tersisa seorang pun di dunia kecuali mati, maka musnahlah dunia. Tidak ada anak Adam, tidak ada jin, tidak ada setan, tidak ada hewan liar dan tidak ada hewan melata. Inilah waktu menunggu yang sudah ditentukan, yaitu waktu yang sebelumnya ada dijanjikan antara Allah Ta'ala dengan iblis. Kemudian Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikat maut, sesungguhnya aku telah menciptakan untukmu teman-teman yang menolongmu sebanyak hitungan makhluk awal dan makhluk akhir, dan kujadikan kepadamu kekuatan penduduk langit dan penduduk bumi. Dan sesungguhnya aku hari ini memakaikanmu pakaian kemurkaan dan kebencian, semua pahitnya maut makhluk awal dan makhluk akhir dari jin dan manusia berlipat ganda. Dan ada bersamamu 70.000 malaikat Zabaniyah yang telah dipenuhi dengan kemarahan dan kemurkaan, dan bersama satu malaikat Zabaniyah ada belenggu dari belenggunya neraka Lado, dan tariklah baunya yang bacin dengan 70.000 anjing dari anjing-anjingnya neraka Lado. Panggillah malaikat Malik agar membuka pintu-pintu neraka. Kemudian malaikat maut turun dengan bentuk yang jika penduduk langit 7 dan bumi 7 melihatnya, maka mereka semua akan lebur sebab takutnya melihat malaikat maut. Ketika malaikat maut sampai kepada iblis dan membentaknya dengan sebuah bentakan, tiba-tiba iblis pingsan sebabnya, dan iblis mendengus dengan dengusan. Jikalau penduduk timur dan barat mendengarnya, maka mereka pingsan sebab dengusan iblis. Malaikat maut berkata, diamlah wahai makhluk yang buruk, aku akan merasakanmu kematian hari ini dengan hitungan orang-orang yang telah kau sesatkan. Berapa banyak umur yang telah kau temui dan berapa banyak kurun yang kau sesatkan. Berapa banyak teman bagimu di dalam neraka jahim menemanimu. Ini adalah waktu yang telah ditentukan yang ada di antara kamu dan Tuhanmu. Kemana kamu akan lari wahai iblis?
Iblis berlari ke timur, ternyata di sana ada malaikat maut di depannya. Kemudian iblis menyelam ke dalam lautan dan di sana juga ada malaikat maut. Kemudian lautan melemparkan iblis karena laut tidak mau menerimanya. Iblis terus-menerus berlari di bumi dan tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat keselamatan bagi iblis. Kemudian iblis berdiri di tengah dunia di samping kuburan Nabi Adam dan berkata, "Wahai Adam, sebab kamu aku berubah menjadi terkaknat, andai saja engkau tidak diciptakan." Kemudian iblis berkata kepada malaikat maut, "Dengan gelas apa kau memberikan minum kepadaku? Maksudnya, dengan siksaan apa engkau mencabut nyawaku?" Malaikat maut berkata, "Dengan gelasnya penduduk neraka Lado." Maksudnya serupa dengan siksaan penduduk neraka Lado, dan dengan gelasnya penduduk neraka Sakor, dengan gelasnya penduduk neraka Jahim bahkan berlipat ganda. Ka'bul Ahbar berkata, iblis berguling-guling di tanah sekali dan berteriak sekali. Dia berlari dari timur ke barat sekali dan dari barat ke timur sekali hingga dia sampai ke tempat pertama kali dia turun di hari dia dilaknat, dan di sana sudah ada malaikat Zabaniyah bersama para anjing-anjingnya. Maka jadilah bumi bagaikan bara api yang dikepung oleh malaikat Zabaniyah. Kemudian malaikat Zabaniyah menyiksa iblis dengan gigitan anjingnya dan jadilah iblis dalam keadaan cabut nyawa dan siksaan sampai apa yang dikehendaki oleh Allah. Dikatakan kepada Nabi Adam dan Hawa, "Lihatlah musuh kalian berdua pada hari ini, dan lihatlah apa yang turun kepadanya, bagaimana dia merasakan maut." Kemudian Adam dan Hawa melihatnya. Ketika telah melihat apa yang terjadi dari siksaan maut yang berat, keduanya berkata, "Wahai Tuhan kami, Engkau telah menyempurnakan nikmat kepada kami." Kemudian iblis berdiri di tengah dunia di samping kuburan Nabi Adam dan berkata, "Wahai Adam, sebab kamu aku berubah menjadi terkaknat, andai saja engkau tidak diciptakan." Kemudian iblis berkata kepada malaikat maut, "Dengan gelas apa kau memberikan minum kepadaku? Maksudnya, dengan siksaan apa engkau mencabut nyawaku?" Malaikat maut berkata, "Dengan gelasnya penduduk neraka Lado." Maksudnya serupa dengan siksaan penduduk neraka Lado, dan dengan gelasnya penduduk neraka Sakor, dengan gelasnya penduduk neraka Jahim bahkan berlipat ganda. Ka'bul Ahbar berkata, iblis berguling-guling di tanah sekali dan berteriak sekali. Dia berlari dari timur ke barat sekali dan dari barat ke timur sekali hingga dia sampai ke tempat pertama kali dia turun di hari dia dilaknat, dan di sana sudah ada malaikat Zabaniyah bersama para anjing-anjingnya. Maka jadilah bumi bagaikan bara api yang dikepung oleh malaikat Zabaniyah. Kemudian malaikat Zabaniyah menyiksa iblis dengan gigitan anjingnya dan jadilah iblis dalam keadaan cabut nyawa dan siksaan sampai apa yang dikehendaki oleh Allah. Dikatakan kepada Nabi Adam dan Hawa, "Lihatlah musuh kalian berdua pada hari ini, dan lihatlah apa yang turun kepadanya, bagaimana dia merasakan maut." Kemudian Adam dan Hawa melihatnya. Ketika telah melihat apa yang terjadi dari siksaan maut yang berat, keduanya berkata, "Wahai Tuhan kami, Engkau telah menyempurnakan nikmat kepada kami."